Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu diberi nikmat sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Ibu Cindy hari ini dalam mata pelajaran fikih kelas 7, materi tentang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir dan doa. Dalam pertemuan kita kali ini, kita menggunakan media pembelajaran sederhana, yaitu dengan karton didesain sekreatif mungkin. Nah, media sederhana ini bernama roda berputar. Sudah tertera poin penjelasannya di sini. Dan nanti pada akhir pembahasan, kita akan melakukan kuis kecerdasan, di mana sudah disiapkan pertanyaan, dan nanti silahkan anak-anak sekalian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, diharapkan kepada siswa semua untuk fokus memperhatikan, mendengarkan, dan menyimak apa yang Ibu sampaikan dalam 1 jam ke depan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar senantiasa apa yang kita pelajari hari ini membawa kebermanfaatan. Duduk siap berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, selanjutnya Ibu cek kehadiran ya. Dwi Mariani, Elda Sepriani, Siti Fatima, Wijian Toko. Alhamdulillah hadir semua hari. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu berharap juga kepada anak-anak supaya tetap terus semangat ketika mengikuti pembelajaran. Untuk itu, tetap fokus memperhatikan, mendengarkan, dan menyimak apa yang Ibu sampaikan ya. Silahkan buka LKS dan buku paketnya masing-masing ya. Kemudian memasuki pembahasan pada hari ini, kita belajar fikih pada bab 4 dengan judul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir dan doa. Nah, terkait dengan pembahasan ini perlu kita ketahui mengenai kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama, mengamalkan zikir dan doa sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Kedua, menjalankan perintah santun dan optimis sebagai implementasi dari pemahaman tentang zikir dan doa setelah sholat. Yang ketiga, menganalisis keutamaan berzikir dan berdoa setelah sholat. Yang keempat, mengomunikasikan hasil analisis tentang keutamaan berzikir dan berdoa setelah sholat. Baik, langsung saja kita ke materinya. Sebelumnya, apa yang anak-anak ketahui tentang zikir? Apakah hanya sekedar menyebut saja, mengingat, atau merenungi? Untuk lebih jelasnya, dapat anak-anak semua perhatikan media pembelajaran di depan ini. Kita akan membahas tentang pengertian zikir dan doa. Kata zikir berasal dari bahasa Arab, zakaro, yazkuru, zikron, yang berarti menyebut, mengingat, menuturkan, atau merenungi. Sedangkan zikir dalam istilah agama Islam
berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan juga tahlil. Berikutnya tentang pengertian doa. Ada yang tahu apa pengertian dari doa? Panggilan, seruan. Ya, benar ya. Secara bahasa, kata doa berasal dari bahasa Arab du'aan, da'a, yad'u, yang berarti panggilan atau seruan. Sedangkan menurut istilah agama, doa berarti permohonan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh hambanya sebagai makhluk, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Perlu anak-anak ketahui, dalil tentang perintah berdoa itu juga tercantum dalam surah Al-Mu'min ayat 60 dan surah Al-Baqarah ayat 186 ya. Bisa dibuka Al-Qur'annya, dibaca dan juga dipahami arti dari ayat tersebut ya. Nah, untuk zikir itu sendiri tentunya ada tata cara, etika dalam berzikir. Antara lain bersikap tadaruk. Tadaruk ini merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diartikan bahwasanya merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itulah gambaran tadaruk. Yang kedua, itu bersikap tawadu atau merendah hati dengan dipenuhi kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, zikir dilakukan dengan perasaan khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, dilakukan dengan penuh kelembutan dan secara pelan. Selanjutnya, penuh kekhusyukan agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu merupakan tata cara atau adab, etika dalam berzikir. Berzikir ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Coba sebutkan apa saja? Ya, bagus. Yang pertama, zikir dengan hati. Kedua, zikir dengan ucapan atau lisan. Dan yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Nah, zikir dengan hati ini ialah dengan mencurahkan dan memusatkan pikiran dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihadirkan kehadirat Allah karena memerhatikan kebesaran dan kekuasaan ciptaan Allah. Dengan zikir dengan hati ini akan dapat menambah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, zikir dengan ucapan. Ialah dengan cara membaca dan menyebut nama Allah atau mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, ucapan yang mengandung lafal asma Allah itu misalnya ucapan basmalah, ucapan tahmid, ucapan takbir, ucapan tahlil, ucapan istighfar, ucapan tasbih, ucapan hauqalah, dan ucapan ta'awuz. Nah, selanjutnya zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan ini zikir yang dilakukan dengan cara menjalankan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Baik, kita lanjutkan ya.
Selain zikir, adapun tata cara berdoa. Jika kita berdoa, hendaklah memperhatikan tata caranya. Yang pertama, mengucapkan istighfar 3 kali. Yang kedua, mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memohon dengan khusyuk dan tawaduk serta rendah diri. Keempat, berdoa dengan suara yang lembut dan penuh harap. Yang kelima, berdoa ini hendaklah menghadap ke arah kiblat. Yang keenam, mengulangi doanya sampai 3 kali. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW sering sekali berdoa 3 kali. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Selanjutnya, mengangkat kedua telapak tangan pada waktu berdoa dan mengusapkannya pada wajah setelah selesai kita berdoa. Kemudian, menutup doa dengan membaca sholawat dan hamdalah. Dan waktu-waktu yang makbul. Baik, selanjutnya, bacaan zikir dan doa setelah sholat. Yang pertama, mengucapkan lafal istighfar sebanyak 3 kali. Lafalnya seperti Astaghfirullahalazim 3 kali ya. Selanjutnya, lafal istighfar tersebut boleh disempurnakan menjadi Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, membaca tahlil 3 kali. Lafalnya la ilaha illallah sebanyak 3 kali ya. Dan bisa disempurnakan menjadi La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya membaca tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah 33 kali. Membaca hamdalah alhamdulillah 33 kali. Dan takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali juga. Adapun lafal doa yang dituntunkan Islam itu sangat banyak, baik yang dibaca sesudah sholat fardu maupun pada waktu-waktu lain. Untuk doa sesudah sholat fardunya itu antara lain doa untuk kedua orang tua. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Nah, baiklah anak-anak, pembahasan mengenai poin-poin tata cara berzikir dan berdoa, pengertiannya dan juga bacaan lafal-lafalnya sudah Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya kita memasuki game kecerdasan. Nah, untuk teknisi permainan game kecerdasan ini, roda berputar ini, nanti Ibu panggilkan namanya berdasarkan urutan absen. Nah, bagi namanya yang dipanggil untuk maju ke depan dan silahkan diputar rodanya. Dan apabila dia berhenti di abjad A, dan di sini sudah Ibu sediakan tempat pertanyaan di kotak A, maka tinggal ambil pertanyaannya, dibaca, dan silahkan dijawab. Nah, untuk yang menjawabnya benar, nanti akan Ibu kasih penilaiannya bintang. Sudah mengerti anak-anak? Mungkin pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan masing-masing dari kalian untuk menghafal zikir dan doa dan akan di tes satu-satu ya.
Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.